Halo, hai. Selamat bergabung di Ngobrol Santai. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel kami dan juga yang sudah subscribe. Bagi yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, serta share. Dan yang paling penting yaitu nyalakan juga tombol notifikasinya agar Anda bisa mengikuti terus video dari channel kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang urgensi pendirian badan usaha milik desa. Nah, kebetulan sudah hadir teman saya yang betul-betul mengerti akan urgensi pendirian badan usaha milik desa. Mengapa saya katakan dia begitu mengerti akan urgensi pendirian badan milik desa? Karena beberapa bulan yang lalu beliau telah melakukan penelitian atau melaksanakan tugas akademik mengenai urgensi pendirian badan usaha milik desa. Nah, alangkah baiknya saya menanyakan langsung kepada beliau, kira-kira apa sih landasan atau dasar mengenai pendirian badan usaha milik desa? Baik ya, terima kasih host. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung kami. Jadi pada kesempatan hari ini kami kembali lagi berbagi bersama teman-teman. Dan kalaupun dalam konteks ngobrol santai ini apabila ditemukan ada kata ataupun terkait regulasi, mohon komen dari teman-teman karena itu menjadi catatan pribadi kami untuk bisa kami tampil lebih baik lagi. Dan terkait dengan pertanyaan host tadi dan juga sebelumnya sudah singgung bahwa saya meneliti terkait dengan tugas akhir akademik saya memang benar adanya. Tetapi dalam konteks ini pula saya juga menyampaikan permohonan maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Ya. Yang pertama yang saya ketahui terkait dengan urgensi pendirian badan usaha milik desa dan apa menjadi landasan hukum atau dasar dari pendirian badan usaha milik desa. Yang pertama tentu kita sudah mengetahui secara bersama terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kalaupun pada kesempatan ini kita kupas tuntas terkait dengan Undang-Undang Nomor 6, saya kira waktunya cukup atau tidak? Ya, tidak cukup lah. Oh ya, baik ya. Saya kira narasumber juga perlu memberikan secara akurat tapi yang lebih konkret pada bumdesnya. Ya. Oke. Baik ya, kalau seperti itu terima kasih banyak. Dan juga pada kesempatan ini dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu pada pasal 1 angka 6 tentang desa, dan juga di dalamnya ada konkret terkait dengan badan usaha milik desa. Yang saya catat dari catatan saya bahwa badan usaha milik desa yang selanjutnya disingkat BUMDes itu merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung atau sebagian besar modalnya secara langsung. Saya ulangi lagi. Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa, jasa pelayanan dan usaha untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Jadi landasan hukum yang saya sampaikan di sini merupakan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 angka 6 tentang badan usaha milik desa, dan juga kalau saya tidak salah konsep pendirian badan usaha milik desa berangkat dari musyawarah di tingkat dusun terkait menggali aspirasi dari masyarakat desa agar ketika kita mendirikan badan usaha milik desa benar-benar sesuai dengan potensi yang ada di desa. Saya kira seperti itu yang saya dapat jelaskan. Baik, dari landasan-landasan yang sudah dijelaskan oleh saudara, kira-kira mengapa badan usaha milik desa itu penting untuk didirikan di sebuah desa? Baik, pertanyaan menarik sekali sesuai dengan rumusan masalah kemarin. Mengapa menjadi penting untuk didirikan? Karena saya kemarin melihat ada banyak potensi yang dimiliki di desa yang mengatakan di salah satu desa Manggarai Timur pada konteks ini salah satu desa Manggarai Timur, bahwa desa tersebut memiliki potensi yang cukup signifikan khususnya dalam komoditas tanaman-tanaman pertanian yang memiliki nilai jual. Misalkan dalam satu tahun itu ada kopi, cengkeh, vanili, kemiri, padi, coklat dan lain-lain sebagainya, itu dalam satu tahun itu bergilir ya proses panen. Dan konteks Manggarai Timur khususnya pada waktu itu, kalaupun saya meneliti salah satu desa itu mengatakan bahwa desa tersebut memiliki potensi yang cukup signifikan dan sebaiknya itu dimanfaatkan dalam sistem badan usaha milik desa, sehingga masyarakat merasa semakin dekat pelayanan terkait dengan untuk mengekspor atau menjual hasil komoditas mereka. Jadi untuk itu kehadiran BUMDes mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terus kehadiran BUMDes pula menambah pendapatan asli desa dan dialokasikan dananya untuk demi kesejahteraan masyarakat desa.
Jadi untuk pentingnya mendirikan badan usaha milik desa dalam konteks yang saya jelaskan tadi adalah memanfaatkan potensi desa inilah. Ya. Memanfaatkan potensi desa inilah yang menjadi penting untuk mendirikan badan usaha milik desa. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih untuk penjelasannya yang begitu menarik sekali untuk kita kembali bertanya. Nah, kira-kira dari penjelasan yang sudah diberikan dari narasumber, apa sih asas manfaat dari pendirian badan usaha milik desa ini? Kalau saya melihat kemarin asas manfaatnya ada 3 ya. Yang pertama meningkatkan perekonomian desa, yang kedua membuka lapangan kerja, dan yang ketiga asas manfaatnya adalah bila perlu kita kerjasama dengan kaum tengkulak dan bahkan mengurangi peran tengkulak terkait dengan harga yang ya boleh dikatakan tidak sesuai dengan harga standar, yang dalam arti kan kita mengerti sendiri toh, yang artinya seperti itu. Tetapi dalam konteks yang pertama meningkatkan perekonomian desa, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, meningkat perekonomian desa ini salah satunya melalui pemanfaatan potensi desa. Dari meningkatkan perekonomian itu tentu menjadi satu fokus penilaian kita bahwa masyarakat secara ekonomi mereka memiliki pendapatan yang di atas rata-rata dengan harga yang ditetapkan di dalam lembaga badan usaha milik desa itu minimal beda-beda tipis dengan harga yang ada di kabupaten dengan yang ada di provinsi. Tinggal saja bagaimana komunikasi politik dari kepala ataupun pimpinan dari BUMDes dengan kepala desa, BPD dengan masyarakat, dan melakukan komunikasi dengan pihak ketiga terkait dengan penerimaan hasil komoditas tersebut. Yang dalam artinya dalam konteks penjelasan ini bahwa meningkatkan perekonomian desa dilihat dari pendapatan dari masyarakat. Pendapatannya setelah itu dari pendapatan tersebut keuntungan BUMDes dapatnya masuk ataupun kita alokasikan untuk menjadi pendapatan asli desa. Yang kedua membuka lapangan kerja. Tentu dalam konteks ini kalaupun saya melihat dalam konteks ini membuka lapangan kerja ini menjadi catatan penting untuk teman-teman para akademik yang akhir-akhir ini menyelesaikan studi terus pengangguran yang semakin karena itu kehadiran BUMDes dapat memanfaatkan potensi sumber daya ini loh, sumber daya manusia dari setiap tamatan-tamatan ini untuk dimanfaatkan menjadi badan pengurus dalam badan usaha milik desa. Membuka lapangan kerja pula misalkan saja dengan teman-teman yang memiliki kekuatan ataupun stamina yang baik dalam proses melakukan transportasi, misalkan dari si sopir ataupun ojek dalam rangka untuk mengangkut hasil komunitas-komunitas masyarakat, sehingga itu dipekerjakan semua gitu. Yang berikut adalah mengurangi peran tengkulak atau bukan mengurangi, kita mampu untuk bekerja sama sehingga kekuatan tengkulak mampu untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah, dan tengkulak kalaupun harganya beda-beda tipis, saya kira mereka bisa uploadkan itu melalui di lembaga badan usaha desa, sehingga potensi desa itu tidak lari keluar. Begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya begitu menarik sekali untuk kita kaji. Nah, kira-kira untuk selanjutnya yaitu jika saja di sebuah desa terdapat desa itu tidak bisa mendirikan badan usaha milik desa. Nah, kira-kira solusi yang pantas untuk mendirikan badan usaha milik desa itu bagaimana? Sebelum saya menjawab bagaimana solusi yang baik, saya kira yang pertama saya juga kemarin punya masalah terkait dengan itu terkait itu yang dimana harus dicek dulu ataupun menggali soal bagaimana kekuatan sumber daya manusia, persiapan dan sumber daya manusia dari sumber daya manusia dalam menjalankan badan usaha milik desa. Itu yang pertama. Tentu solusinya harus mampu dari pihak pemerintah desa dan juga terkait dari dinas kabupaten dan juga pihak-pihak yang terkait dengan untuk konteks untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa melalui BUMDes ini harus mampu melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan langkah awal untuk mendirikan badan usaha milik desa, sehingga terjawab dalam proses menjalankan nanti itu bersifat transparan, terus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik terkait anggarannya, terus dari anggaran itu dari anggaran tersebut untuk dari sekian anggaran yang sudah dialokasikan itu apakah sudah dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah yang dari tingkat usul dengan tingkat desa, sehingga dari semuanya itu ketika kita sudah rampungkan maka secara otomatis saya yakin BUMDes itu dapat didirikan melalui langkah-langkah step by step itu yang sudah kita jelaskan. Saya kira menjadi lebih substansinya ketika kita kembali melihat desa kita masing-masing apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kelemahan, dan solusinya adalah harus mampu menjelaskan atau mensosialisasikan terkait dengan regulasi tentang desa, khususnya pendirian badan usaha milik desa. Saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk setiap jawaban yang sudah diberikan dari narasumber. Jadi beberapa kesimpulan yang saya petik dari tema kali ini. Mungkin sebelum pada kesimpulan, kalau bisa misalkan saja bagaimana dengan desa-desa yang tidak memiliki potensi. Misalkan potensi sumber daya alam khususnya tanaman bisa dilanjutkan atau tambahan. Gitu. Kalau saya melihat misalkan saja
semacam yang di kota-kota, yang desa-desa yang kota-kota, desa-desa yang tidak memiliki cukup signifikan hasil komoditasnya, itu bisa misalkan saya mendirikan tenda, terus kembangkan bagian yang di pinggir pantai, bagian laut, terus bagaimana kita disesuaikan dengan apa yang menjadi potensi. Makanya proses musyawarah di tingkat dusun itu menjadi penting untuk digalikan apa menjadi potensi desa kita dari berdasarkan setiap dusun yang ada. Gitu. Disesuaikan dengan desa setempat. Ya, betul. Terus bagaimana dengan langkah-langkah untuk mendirikan terkait dengan menjalankan proses dari BUMDes itu? Ya saya kira langkah-langkahnya berdasarkan kesepakatan internal dalam desa itu. Kesepakatannya seperti apa yang paling baik, intinya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan anggaran yang sudah dialokasikan. Apakah itu dimanfaatkan dengan baik atau tidak? Sehingga itu menjadi bahan evaluasi menuju badan usaha milik desa yang memiliki pendapatan, sekaligus pendapatan itu manfaat loh dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan dari pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, untuk dialokasikan kembali kepada teman-teman, kepada masyarakat ya, kepada masyarakat, agar masyarakat merasakan oh ini manfaatnya BUMDes. Saya kira seperti sejahtera, itu. Ya betul. Ya kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, terima kasih untuk tambahannya juga dari beliau. Nah, kira-kira satu kesimpulan yang saya bisa petik dari sini yaitu dari tema ini, apa sih urgensi untuk mendirikan badan usaha milik desa? Ya, saya kira penting, sangat penting sekali. Karena badan usaha milik desa merupakan motor penggerak dalam perekonomian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Saya kira begitu ya, Pak? Ya, salah satu dari sekian program yaitu BUMDes. Nah, asas manfaat dari yang sudah dijelaskannya tadi yaitu secara umum, yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ya. Saya kira begitu kesimpulan dari saya. Mungkin saja ada kesimpulan dari teman-teman atau kekurangan dari penjelasan kami ini. Dan yang pada ngobrol santai ini kami boleh tanya jawab, tetapi teman-teman sendiri yang menyimpulkan, dan hasil kesimpulan dari teman-teman jangan lupa di komen. Sehingga itu menjadi catatan kami untuk bisa diskusi lanjut video berikutnya terkait dengan ngobrol santai, terkait dengan misalkan saja tentang desanya gitu ya. Ya, betul. Karena ini ngobrol asik, ngobrol santai ini merupakan pemuda-pemudi yang peduli akan desa. Ya, betul sekali, betul. Ya. Karena sekarang kan anggaran semenjak Presiden Jokowi ini kan semacam dana desa untuk dana desa semakin signifikan. Ya, betul. Apalagi dilihat dengan konteks teritorial desa. Ya, betul. Nah, betul dana yang signifikan itu memberikan arahan perubahan yang lebih baik. Ya, betul. Nah, terima kasih untuk kesetiaan dari teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya channel kami. Sekian video dari kami, nantikan video kami di konten selanjutnya. Karena tanpa dukungan kalian, kami bukan apa-apa. Tetapi jika kalian sudah subscribe, itu akan menambah semangat dan gelora kami untuk melanjutkan konten-konten inspiratif di konten berikutnya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Bye!